Berikutnya dari tipe baja perkakas atau tool steel adalah cold work tool steel. Nah, merupakan baja yang dikeraskan dengan minyak, ya bisa jadi, kemudian bisa dengan udara, dan baja dengan kromium karbon tinggi. Nah, kalau untuk yang cold work ini sendiri, ya ini digunakan untuk aplikasi yang melibatkan suhu kerja yang rendah dan sedang sampai dengan sedang. Dan kandungan karbonnya cukup tinggi, ya, kandungan karbonnya cukup tinggi, dan paduan kromiumnya juga sehingga, ya, karena paduan kromiumnya memiliki kandungan yang cukup tinggi, maka dia ini memiliki ketahanan aus yang tinggi. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari beberapa tipe baja perkakas atau tool steel, rata-rata semuanya memiliki kekerasan yang cukup tinggi dan memiliki ketahanan aus yang baik. Nah, misal pada pada beberapa tipe dari cold work ini adalah yang dikeraskan dengan minyak, ya, dan juga uh, pengerasan dengan udara, ya ini berdasarkan pemilihan ataupun kebutuhan dari ketangguhan dan keausahan, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk cold work ini sendiri, ya, tidak ditahan atau tidak dirancang untuk menahan pelunakan, ya, tidak menahan untuk pelunakan. Jadi tapi maksudnya tidak ditahan pada pelunakan itu pada kasus yang pada suhu tinggi. Nah, jadi aplikasinya paling maksimum digunakan pada 200 sampai 260 derajat Celcius. Nah, kemudian tipenya ada 3, ya, ada baja dengan pengerasan udara, ya. Kemudian juga baja dengan karbon tinggi, dan tipe O yang pengerasan dengan minyak. Nah, baja yang dengan pengerasan minyak, ya, ini contohnya adalah pada pisau dan garpu, ya, pada pisau dan garpu, ya. Kemudian kekerasannya ini kurang lebih 57 sampai dengan 61 HRC, ya, atau Harness Rockwell skala C. Nah, untuk dia yang tipenya jika dikeraskan dengan udara atau dengan media pengerasan hardness udara, ya, memiliki distorsi yang rendah. Jadi ketika kita melakukan yang namanya perlakuan panas, ya, distorsinya sangat rendah, ya, distorsinya sangat rendah atau perubahan struktur sangat rendah. Karena apa? Karena kromiumnya memiliki karena memiliki paduan kromium yang cukup tinggi, ya, memiliki kromium yang cukup tinggi. Kemudian kemampuan machiningnya juga cukup baik, ya, kemampuan mesin juga cukup baik, ya. Nah, kalau dia yang karbon tinggi, ya, atau yang tipe D ini, ya, tipe D, ya, memiliki karbon dan kromium yang sangat tinggi, ya, memiliki karbon yang sangat tinggi. Tetapi kalau baja perkakas yang tipe D ini, ya, tipe D, meskipun dia memiliki karbon yang tinggi, ya, memiliki karbon yang tinggi, tapi dia tidak sekuat baja paduan, ya, tidak sekuat pada baja paduan. Nah, karena apa? Karena karbonnya semakin tinggi, maka sifatnya ini akan semakin getas atau semakin brittle. Nah, contoh misalnya kalau misalnya ketemu tipenya adalah yang D2 sampai D7, itu memiliki karbon tinggi, ya, itu memiliki karbon tinggi dan kromium juga semakin tinggi, gitu. Nah, kalau untuk aplikasi cold work tool sendiri, ya, digunakan untuk alat potong yang sangat presisi, ya, kemudian untuk cetakan-cetakan untuk dingin, shear blade, ya, perkakas lain, ya, yang memerlukan ketahanan aus
tanpa harus bekerja pada suhu tinggi. Misalnya pada untuk beberapa aplikasinya digunakan untuk support untuk boiler ya, untuk kemudian juga untuk bejana tekan dan lain segala macam. Kurang lebih seperti itu untuk yang tipe cold work tool steel. Nah, berikutnya adalah tipe berikutnya dari tool steel, yaitu shock resisting tool steel. Ya, ini untuk menahan benturan ya, ini untuk menahan benturan dan getaran tinggi ya, tanpa mengalami retak atau patah. Ya. Nah, sini dia memiliki kandungan karbon dan paduan khusus dioptimalkan. Ya, dioptimalkan artinya memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, kemudian paduan khusus seperti yang kita tahu bahwa tool steel atau baja perkakas itu ya ada kromiumnya, molybdenum, ada vanadium, ada tungsten. Nah, itu yang membuat dia disebut dengan paduan khusus, yaitu membuat dia menjadi tangguh ya. Maka untuk aplikasi shock resisting tool steel ini cocok untuk pembuatan palu, kemudian alat pukul ya, ataupun misalnya perkakas yang menghadapi tekanan atau tekanan kejut yang besar atau selama pemakaiannya. Nah, kemudian juga sifatnya lebih lentur ya, lebih lentur dibandingkan dengan jenis lain, sehingga tidak mudah pecah saat terkena benturan panas. Kalau kita ingat ataupun pernah menggunakan palu ya, atau alat pemukul ya, atau alat pemecah ya, bahwasanya kalau kita lihat itu tidak mudah pecah ya, atau tidak mudah retak ataupun patah ya, tidak mudah. Karena apa? Karena memiliki karbon. Jadi sekali lagi karena dipengaruhi oleh unsur paduan yang tadi itu ya, ada karbonnya, ada molybdenumnya, kemudian ada juga yang namanya vanadium dan juga tungstennya ya. Itu terkait dengan tipe shock resisting tool steel. Nah, berikutnya adalah mold steel ya, mold steel atau mold tool steel yang bentuk yang lain. Nah, sama ya, memiliki ketahanan tinggi terhadap aus dan korosi ya, cocok untuk pembuatan yang namanya cetakan plastik ya, dan die casting ya. Kemudian sifatnya ya, sifat dari mold steel ini sendiri ya, tahan lama ya, tahan lama dan bisa digunakan berulang kali dalam kondisi panas dan tekanan yang tinggi. Kemudian juga ketahanan korosi ya, ketahanan korosi ya sekali lagi karena dipengaruhi oleh unsur paduan yang tadi ya. Kemudian berkualitas ya, tanpa degradasi permukaan cetakan dalam waktu yang tepat. Ya, pada umumnya dia memiliki ketahanan yang tinggi terhadap aus dan korosi ya, ketahanan aus dan korosi. Makanya nilai kekerasannya ini ya, nilai kekerasannya kurang lebih 57 sampai dengan 62 HRC atau hardness Rockwell skala C. Nah, ketahanan korosi ini karena disebabkan oleh CR yang sangat tinggi ya, makanya disebut dengan mold ya, mold steel. Oke, berikutnya tipe yang berikutnya adalah high speed steel atau HSS ya. Contoh aplikasinya adalah mata bor, pisau gergaji, mata pahat bubut ya, dan tipe yang lain. Nah, kekerasannya sangat tinggi ya, kekerasannya sangat tinggi ya. Meskipun dia diberikan pada suhu yang tinggi ya, ataupun misalnya kalau pernah kita menggunakan mesin bubut misalnya itu dengan potolan yang sangat tinggi, dia mampu mempertahankan kekerasannya dan ketajamannya ya. Kecuali kalau kita misalnya menggunakan pemakanan yang cukup besar ya, atau cukup tebal, maka itu yang mungkin menjadi masalah ketika mata bornya mengalami patah ya, ataupun tumpul dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena kandungan tungsten ya, molybdenum, vanadium ya.
sehingga meningkatkan ketahanan terhadap panas dan keausan. Nah, makanya fungsi dari molybdenum ini adalah sebenarnya mendukung fungsi selain molybdenum mendukung kromium pada temperatur yang tinggi. Ya, makanya kalau kita dengan putaran spindle yang begitu cepat itu, ya, maka mata pahat yang kita lihat itu kalau kita tidak melakukan kesalahan atau misalnya tidak sesuai dengan prosedur menggunakan ketebalannya, maka mata pahatnya akan mudah patah, ya. Oke. Nah, khusus untuk penggunaan baja dalam industri sendiri, ya, khusus penggunaan baja perkakas dalam industri sendiri, misalnya pembuatan pahat, mata gergaji, ya, kemudian mata bor, kemudian alat potong, ya, kemudian untuk pembentukan logam, ya, pembuatan cetakan, ya, kemudian die casting, ya, kemudian untuk komponen mesin roda gigi, ya, sprocket, kemudian alat pemegang pisau, ya, kemudian untuk industri pengelasan, ya, untuk pengelasan karena kekerasannya baik maka ketahanan ausnya juga semakin baik yang bisa memperpanjang umur alat, ya, untuk industri pengelasan sendiri. Nah, untuk industri otomotif dan aerospace itu komponen yang harus tahan terhadap beban mekanis yang suhu tinggi, ya. Makanya sering diimplementasikan juga untuk industri otomotif dan aerospace atau industri penerbangan. Kemudian industri minyak dan gas, ya, minyak dan gas untuk alat perkakas dan pengeboran yang bekerja di lingkungan tekanan dan suhu yang ekstrim. Kalau kita perhatikan ya ketika misalnya rigid itu, ya, itu termasuk dalam kategori baja perkakas karena apa? Memiliki sifat ketahanan, sifat kekerasan yang sangat tinggi, ya, sifat kekerasan yang tinggi. Tapi bisa dikatakan seperti ini, kalau seandainya kekerasan itu semakin bertambah, otomatis dia itu keuletannya rendah. Artinya apa? Yang terjadi di situ adalah bahwa dia itu adalah brittle atau sifatnya getas, ya, kurang lebih seperti itu. Makanya dibatasi kalau untuk baja karbon sendiri, karbonnya dibatasi dalam jumlah tertentu agar sifat dari baja karbon itu keuletannya tetap terjaga. Nah, kemudian berikutnya, nah, untuk klasifikasi dan dari untuk tool steel sendiri, ya, nah, seperti yang tadi yang kita sampaikan bahwa high speed steel, ya, pada grup MO, artinya di sini MO-nya cukup banyak, ya, cukup kaya, ya. Kemudian W-nya itu adalah wolframnya yang mengandung sangat tinggi juga, makanya dia kekerasannya sangat tinggi untuk kecepatan HSS, ya, high speed cutting, ya, kecepatan potong. Nah, pada umumnya yang ada pada paduan itu adalah karbon, molybdenum, wolfram, vanadium, dan kromium, ya. Kemudian, ya, sampai dengan water hard, ya, steel yang ada pada grup W, ya, pada umumnya unsurnya yang ada pada paduannya adalah kromium, vanadium, nikel, molybdenum, gitu, ya, macam dan seterusnya. Jadi ini merupakan deskripsi dari tool steel yang berdasarkan oleh IC, ya, American Institute Steel Classification. Nah, oke, berikutnya adalah referensinya bisa dibaca dari buku seperti yang terang di sini, ya, Hodgeslev C tahun 2001, ya, tool steel, Riso National Laboratory, ya, Denmark, ya, Forskning Center Riso, ya, tahun Riso nomor 1244 IN, ya. Oke. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan materi sederhana dari atau pengantar baja perkakas, ya, karena sekali katanya terkait dengan diagram fasa, ya, kemudian terkait dengan paduan dengan yang lain yang membuat sifat material itu semakin keras, kemudian semakin memiliki ketahanan aus yang sangat tinggi, itu karena dipadu dengan material yang lain.
Sekian dulu pengantar dari Baja Perkakas. Saya akhiri, terima kasih.